Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sudah hadir dalam seminar atau webinar kali ini yang berkaitan dengan peringatan 1700 tahun Konsili Nikea. Saya melihat kemarin dalam bula dari almarhum Paus Fransiskus tentang tahun jubileum Banter. tahun ini, Spes non confundit, harapan tidak mengecewakan. Beliau toh menyebutkan juga dalam bula itu empat alinea berkaitan dengan eh, kenangan akan 1700 tahun Erwin konflik Kutu. Nikea itu. Yang pertama, beliau mengajak kita semua untuk bersyukur atas peristiwa tersebut 1700 tahun yang lalu karena menyangkut inti iman kita yang sangat penting tentang Yesus Kristus, tapi juga tentu saja Allah Tritunggal. Yang kedua, beliau mengingatkan bahwa peristiwa itu juga selain berkaitan dengan ajaran paling pokok dari iman kita, juga beliau mengingatkan tentang ya tradisi kebiasaan sejak awal tentang bagaimana uskup-uskup bertemu bersama untuk secara bersama-sama dalam bahasa beliau sinodal membicarakan hal-hal yang memang perlu dibicarakan. Maka juga mempunyai makna ekumenis yang sangat penting peristiwa Konsili Nikea itu. Beliau juga masih menyinggung bahwa eh, khususnya di tahun ini berkaitan dengan perayaan Hari Paskah yang jatuh pada hari yang sama. Memang ditempatkan sekali lagi dalam kerangka ekumene, bagaimana kita diajak untuk terus mengupayakan gerakan ekumene yang baik. Tapi tentu itu hanya sedikit pengantar saja. Kita bersyukur terutama atas dua narasumber yang akan membantu kita mendalami topik ini, mengenangkan peristiwa 1700 tahun yang lalu. Yang pertama, terima kasih pada Bapak Bambang Nursena atas kesediaannya yang saya tahu juga di kalangan orang Katolik sangat digemari dan sangat didengarkan ceramah-ceramahnya. Sangat. Terima kasih banyak Pak Bambang atas kesediaannya. Yang kedua, yang sudah kita kenal semua, salah satu anggota juga dari Komisi Teologi, Profesor Edi Kristianto. Terima kasih Romo Edi atas waktu yang diberikan di tengah pasti banyak permintaan ceramah-ceramah yang lain yang akan juga membantu kita untuk memperdalam topik kita. Terima kasih untuk semuanya, Mbak Fulan dan tim semua yang mempersiapkan ini dari Atmajaya maupun dari Parahyangan. Sekali lagi, selamat berwebinar bersama, semoga berguna bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Uskup. Kami persilahkan untuk acara dimulai kepada moderator Pastor Leonardo Samosir. Kami persilahkan. Terima kasih. Eh, dalam acara kita hadir dua orang yang kita kenal, Bapak Bambang Nurseno dan Romo Antonius Edi Kristianto. Romo Edi begitu akrab, beliau adalah, sapaan akrabnya beliau adalah staf pengajar di STF Arkara, mengajar antara lain sejarah gereja dan menulis banyak buku di bidang ini. Selamat sore, Romo Edi. Yang kedua adalah Bapak Bambang Nursena, dikenal sebagai teolog. Kalau saya baca di internet, teolog, filolog, dan sejarawan. Salah satu buku yang beliau tulis berjudul Menuju Dialog Teologis Kristen Islam. Dan Bapak Bambang adalah anggota Gereja Ortodoks Koptik dan pengajar teologi di gerejanya. Selamat sore, Pak Bambang. Selamat sore. Kedua pembicara ini disodori topik keilahian Yesus 1700 tahun Konsili Nikea. Eh, Topik ini menarik dan menantang karena di dalam konsil ini seperti dikatakan Mas Sunarko tadi, dirumuskan kepercayaan akan Allah Sang Pencipta, akan Putra dan akan Roh Kudus.
Dan lebih spesifik di dalam syahadat Nisea juga dirumuskan siapa itu Yesus Sang Mesias dan relasinya dengan Sang Pencipta itu. Kalau sebuah peristiwa diperingati bahkan sampai yang ke 1700 tahun, pasti ada sesuatu. Nah, kita akan menyimak dari kedua pembicara ini. Ada apa di balik itu? Nah, kita akan membagi pembicaraan ini dalam dua sesi. Yang pertama akan diisi oleh kedua narasumber. Masing-masing akan menyampaikan paparan selama 30 menit. Yang pertama nanti Pak Bambang dan yang kedua Romo Edi. Nah, pada sesi kedua kita akan menyebutnya sebagai sesi tanya jawab. Termin pertama dari sesi kedua ini akan disediakan untuk dua orang penanya pertama. Tetapi karena waktu kita relatif singkat, termin kedua itu akan diberikan kepada penanya-penanya yang menuliskan pertanyaannya di kolom chat, Zoom chat ini. Dan nanti kami akan memilihnya dan akan menyampaikannya kepada para pembicara. Harapkan Anda memberi nama, menyebutkan nama secara singkat dan mengatakan kepada siapa pertanyaan ini ditujukan. Begitu, dan sekarang saya akan persilahkan Bapak Bambang sebagai narasumber pertama untuk menyampaikan materinya. Saya persilahkan. Hmm. Ya, selamat malam, saudara-saudara. Secara khusus, eh, Yang Mulia Monsinyur Sunarko, eh, Romo Edi, dan moderator Romo Leo. Terima kasih untuk kehormatan yang diberikan kepada saya secara khusus, karena saya sebagai seorang non-klerik yang dipercaya untuk menyampaikan hal-hal tentang konsili yang sangat penting ini dalam rangka 1700 tahun konsili Nisea, dan tema yang diangkat adalah tentang keilahian Yesus. Saudara-saudara, kalau kita sempat untuk mengunjungi kota Iznik, eh, Nisea yang dulu itu sekarang namanya Iznik, itu ada Hagia Sophia. Selain Hagia Sophia yang ada di Istanbul, yang dulu Konstantinopel sebagai pusat kekristenan timur yang kemudian jatuh ke tangan Islam, sekarang sudah menjadi masjid. Dan sebelum itu, tahun 2013 juga Hagia Sophia yang sangat bersejarah, yang saya munculkan dalam gambar ini juga sudah menjadi masjid. Yang disayangkan sebetulnya tempat yang begitu penting ini tidak ada satupun jejak Kristianitas di dalamnya. Bahkan istilah misalnya Ecumenical Council Nicea itu juga tidak ada. Orang masuk ke tempat ini hanya gedung tua yang tidak memiliki identitas apapun. Satu ironi menurut saya bahwa sekalipun sekarang kota ini sudah menjadi kota yang di bawah negara modern Turki, namun biasanya di tempat-tempat manapun di dunia ini, termasuk di Israel sekalipun, kalau itu memiliki nilai-nilai sejarah, biasanya dihormati. Kalaupun tidak dihidupi, itu dihormati. Nah, namun itu masa lalu, saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan bahwa betapa pentingnya konsili. Bahkan konsili Nicea itu tidak hanya disalahpahami oleh orang-orang luar Kristen, seperti yang beberapa tahun lalu itu
buku The Da Vinci Code yang banyak karangan-karangan yang tidak benar, seolah-olah Yesus baru jadi putra Allah, itu diresmikan lewat Konsili Nisea, dan itu karena tangan besi Kaisar Konstantin. Sebelum itu, kata penulis buku sensasi ini, Yesus itu sebesar apapun dia hanya seorang yang fana, bukan putra Allah katanya. Nah, sebetulnya tidak hanya itu, di kalangan orang-orang yang mengaku diri Kristen, Konsili Nicea itu mulai dijadikan bahan ejekan. Paling tidak mereka yang mengatakan itu sudah masa lalu, sekarang eranya era baru. Namun silakan orang memiliki pemikiran yang maju atau berbeda, tetapi janganlah berbicara kalau bukan didasarkan pada fakta yang sebenarnya. Saya pernah mendengar ceramah dari Uskup Malang, Monsinyur Pediarto, mengatakan silakan Anda meninggalkan Katolik, silakan Anda apa namanya tidak lagi menjadi Katolik, tetapi pahami dulu Katolik itu seperti apa, gereja itu seperti apa, baru boleh Anda berbicara. Nah, ini era di mana kebebasan medsos ini luar biasa. Makanya berita salah yang diulang-ulang itu akan dianggap kebenaran. Nah, untuk itu sebetulnya diperlukan eh, penggalian akar bersama, khususnya di kalangan gereja-gereja, baik itu Katolik maupun non-Katolik, untuk melihat apa sih yang sebenarnya eh, ada pada pergulatan teologis di konsili ini. Saya biasanya tidak terlalu jauh untuk melihat perbedaan apresiasi atau penafsiran teologis di kalangan kekristenan. Saya hanya biasanya berbicara tentang pergulatan teologis awal sebelum skisma, artinya sebelum perpecahan gereja, baik itu skisma kecil antara gereja-gereja ortodok non-Kalsedonia dengan gereja Kalsedonia, maupun skisma besar antara Konstantinopel dengan Roma, tetapi juga sebelum adanya gerakan Protestantisme tahun 1517. Konsili Nisea, Konsili Konstantinopel, Konsili Efesus, ini adalah konsili-konsili oikumenis yang diakui, dipedomani oleh semua gereja sebelum gereja mengalami perpecahan. Nah, saudara-saudara, singkat kata konsili Nisea ini sebetulnya akar masalahnya itu adalah ajaran seorang imam dari Alexandria, namanya Arius. Arius itu mengatakan dengan dalilnya yang terkenal, ada waktu di mana putra Allah tidak ada. Putra Allah itu memiliki awal. Putra Allah itu dengan kata lain adalah sekalipun dia lebih tinggi dari ciptaan, tetapi dia tetap sebagai apa namanya inferior di bawah Allah Bapa. Artinya dia tidak setara dengan Allah. Dan yang kedua, isu yang disampaikan itu bahwa seolah-olah konsili ini dipaksakan oleh Konstantin. Padahal sebenarnya kalau Konstantin mau memaksakan ada konsili dan itu eh, seperti yang dikembangkan dalam narasi-narasi liar itu, memaksakan ketuhanan Yesus dan menyesuaikan ajaran ketuhanan Yesus itu dengan paganisme yang dianut Roma sebelumnya, misalnya. Ini sudah tidak tepat. Karena awal dari kontroversi ini sendiri sebenarnya sudah mulai tahun 318 dan baru dilakukan konsili oikumenis itu tahun 325. Kenapa harus butuh waktu sekitar 7 tahun? Kalau itu memang benar-benar dipaksakan oleh Konstantin. Yang kedua,
Konstantin itu sebetulnya tampak dari sikapnya sering berubah-ubah. Pendekatan dia adalah pendekatan yang sifatnya security. Artinya dia ingin ada satu ajaran yang menyatukan semua di kekaisarannya. Nah, ketika kemudian seorang yang ditugaskan oleh Konstantin, karena Konstantin ini seorang yang masih mau percaya pada Hosius dari eh, Spanyol untuk melakukan investigasi ke Alexandria, ternyata hasilnya bahwa segala apa namanya segala kompromi terhadap ajaran Arius itu adalah mengoyak jubah Kristus. Inilah gambaran tentang sepucuk surat murka dari sang kaisar bahwa dia eh, berusaha singgah ke Alexandria, tetapi dia membatalkan perjalanannya itu karena tentang masalah ini yang mengubah rencanaku. Sehingga aku tidak merasa perlu untuk melihat dengan mataku apa yang kupikir tidak mungkin harus sampai di telingaku. Jadi perdebatan antara Arius dengan patriarknya, yaitu Patriark Alexander, di Alexandria itu dianggap tidak penting. Padahal bagi seorang Kristiani, ajaran tentang keilahian Kristus itu bukan sekedar ajaran baru. Kalau kita melihat seluruh kitab suci, kealahan Yesus itu sudah jelas-jelas tidak perlu diperdebatkan. Bahkan kalau tidak cukup, tulisan-tulisan apostolik dari muridnya para rasul sudah berbicara tentang Kristus yang sepenuhnya keluar dari Allah atau lahir dari Bapa dan juga lahir dari Bunda Maria secara perawan. Misalnya ditulis oleh Santo Ignatius dari Antioquia. Kemudian juga eh, inilah yang membuat akhirnya Hosius menyimpulkan bahwa ajaran Arius itu jelas-jelas keliru. Kemudian eh, ada sinode Alexandria yang dilakukan tahun 318. Itu sebenarnya sinode lokal dari kepatriarkan Alexandria yang mengekskomunikasi Arius. Karena apa? Karena Arius menolak regula fidi, pengakuan iman yang bisa diharapkan dibahas bersama. Tapi Arius dan pendukungnya bersikukuh bahwa firman Tuhan atau putra Allah itu ciptaan belaka. Akhirnya Arius di depan sidang para uskup yang dihadiri 100 orang, diekskomunikasi dan harus keluar dari Mesir. Namun apa yang terjadi? Arius melakukan safari tebar pesona untuk menuai dukungan. Dia pergi ke pergi meninggalkan Alexandria, lalu dia menemui seorang yang bernama Eusebius dari Nikomadea, seorang teolog dari gereja Yunani yang diharapkan dia mendukung. Begitu juga dia datang kepada uh, sejarawan gereja saat itu, yaitu Eusebius dari Kaisarea, untuk mendapat dukungan. Dan dia menampilkan diri seolah-olah sebagai pihak yang teraniaya oleh uskupnya, pihak yang teraniaya oleh patriarknya saat itu. Safari tebar pesona Arius itu pada prakonsili akhirnya juga mendapatkan dukungan demi dukungan. Kemudian saudara-saudara tahun 318 Arius juga mendapatkan dukungan dari kalau tadi dari Eusebius Nikomadea, 319 dia mendapatkan dukungan dari uskup-uskup di wilayah Kaisarea. Lalu Eusebius dari Kaisarea yang dikenal karena reputasinya sebagai sejarawan saat itu, meskipun sebagai teolog kadang-kadang dianggap tidak konsisten, ya, Alexander yang sedang murka itu kemudian disuratinya. Nah, lalu saudara-saudara terjadi sidang para uskup di Bitinia. Di sana Arius sebetulnya mulai melunak. Lalu mungkin orang bisa menyangka bahwa apa dukungan Eusebius dari Kaisarea terhadap
pandangannya, mungkin karena Arius melunak. Dia mengatakan sebelumnya kepada uskupnya bahwa putra Allah itu diciptakan dari ketiadaan. Putra Allah itu qad kulika minal adam. Ini dalam terjemahan bahasa Arab. Artinya bahwa dia diciptakan creatio ex nihilo, dari tidak ada. Dia hanya menekankan bahwa sesungguhnya putra itu lebih rendah dari bapa, tetapi dia tidak mengatakan bahwa eh, putra itu diciptakan dari ketiadaan. Itu sebetulnya perubahan sikap ataukah dia hanya melunak di depan sidang para uskup itu. Lalu terus melakukan penggalangan dukungan. Akhirnya Uskup Paulinus dari Tirus dan Eusebius dari Kaisarea itu mendukung dan mengatakan bahwa tahun 322 Eusebius dari Kaisarea berhasil menggalang dukungan para uskup di kotanya dan mengakui ortodoksi atau kebenaran dari ajaran Arius. Ini perkembangan-perkembangan sebelum konsili. Lalu di pihak yang berbeda, yang bertentangan, Santo Athanasius dari Alexandria juga meyakinkan para uskup, ada 200 uskup yang diyakinkan melalui argumentasi teologis dan menyimpulkan kompromi terhadap Arius dan sekutunya benar-benar tindakan yang tidak selaras dengan ajaran para rasul. Lalu sebelum terjadi konsili di kota Nisea tahun 325, ada prakonsili yang diadakan di Antioquia. Dalam prakonsili itu, kanun al-iman atau regula fide itu ditawarkan. Salah satu yang berbicara tentang kristologi itu dirumuskan dan percaya kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya putra yang dilahirkan, diturunkan dari ketiadaan. Tidak diturunkan dari ketiadaan, tetapi dari Sang Bapa. Firman kekal dan selalu ada, bahkan bukan citra dari kehendak atau apa yang selain dari eksistensi atau usia Bapa. Jadi teks ini menegaskan bahwa Kristus itu adalah sehakikat dengan Sang Bapa sebagai firman-Nya Bapa, sebagai firman Allah. Semua uskup yang hadir setuju dengan draft pengakuan iman atau syahadat ini, kecuali 3 orang, yaitu Theodorus dari Laodikia, Narcissus dari Neronias, dan Eusebius dari Kaisarea. Ketiganya namun masih diberi kesempatan menyatakan kesalahan dan akan diterima kembali ke pangkuan gereja di konsili besar yang akan diselenggarakan di kota Ankara. Namun pertanyaannya, kenapa tidak diadakan konsili itu di kota Ankara, tetapi di kota Nisea? Alasannya sederhana. Konsili ekumenis tidak jadi diselenggarakan di Ankara, melainkan di Nisea karena pertimbangan politik dari Kaisar Konstantin. Ankara dikenal kurang netral karena uskup Marcellus dari Ankara dianggap ekstrim anti-Arian. Kaisar masih menginginkan kaum Arian moderat bisa diakomodasi di konsili. Terbukti dengan diberikannya kesempatan kepada Eusebius dari Kaisarea untuk menyampaikan pandangan teologisnya. Dan kota Nisea waktu itu menjadi istana musim panas Kaisar Konstantin Agung. Akhirnya diadakanlah di kota Nisea. Namun di Nisea itu Eusebius dari Kaisarea akhirnya mencabut dukungannya terhadap ajaran Arius. Dalam konsili ini Eusebius akhirnya sepakat menandatangani hasil konsili oikumenis yang diakhiri dengan anatema atau kutukan terhadap ajaran-ajaran Arius. Dan dalam pembelaannya di konsili, menariknya, Eusebius mengatakan bahwa ia hanya mengacu pada rumusan regula fide, pengakuan iman tradisional yang biasa dibaca di kotanya. Sebagaimana kita tahu bahwa setiap gereja lokal waktu itu selalu memiliki
regula fide masing-masing. Meskipun regula fide itu benar secara teologis, tetapi tidak detail dan tidak mendalam. Misalnya apa yang dikenal pengakuan iman apostolik, pengakuan iman rasuli, itu hanya dikenal di Roma. Di Alexandria tidak dikenal, di Antioquia tidak dikenal. Yang sampai sekarang dibaca kredo itu setiap ibadah, baik di gereja Katolik maupun di kalangan Protestan. Namun di situ hanya dikatakan, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita. Tapi hubungan antara Bapa dan Putra belum dijelaskan. Hubungan antara Putra dengan Roh Kudus dengan Bapa belum dijelaskan. Nah, karena itu maka sama seperti pengakuan iman di Roma yang juga menjadi rujukan dalam menentukan regula fide yang benar, maka Eusebius dari Kaisarea ini katanya dia mengacu pada pengakuan iman Kaisarea lokal. Kalau kita bandingkan, di situ ada kata, dan aku percaya akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, Allah dari Allah terang. Sebentar. Di situ ada ungkapan bahwa Kristus itu adalah sebagai gambar Allah yang pertama, yang sulung dari segala yang diciptakan. Nah, di situ disebutkan sebagai gambar Allah yang sulung dari segala ciptaan. Kesulungan itu dipahami sebagai senioritas, tetapi dia sebesar apapun dia tetap sebagai tidak setara dengan sang Bapa. Kira-kira seperti itu. Padahal sebetulnya kesulungan itu kalau dipahami dalam konteks budaya Ibrani, itu bukan dalam pengertian anak pertama saja dalam urutan waktu, tetapi juga dalam makna bahwa dia yang mendapatkan kehormatan dari segala yang diciptakan Tuhan. Berarti yang sulung dalam konteks Yesus Kristus dalam surat Kolose pasal 1 ayat 15 itu bukan ciptaan, tapi yang sulung dalam pengertian bahwa dia yang pertama-tama menerima hormat dan keagungan. Nah, itu saudara-saudara secara sekilas, maka kemudian Konsili Nisea dihadiri 318 orang, mengajukan regula fide pengakuan iman, dan hanya 3 yang tidak menerima, yaitu Arius, Theonas dari Marmarika, dan Secundus dari Ptolemais. Akhirnya Arius dianatema dan dibuang ke Iliria. Buku Arius Thalia dibakar. Ini sebagai simbol penolakan terhadap ajaran bidatnya. Thalia itu dibakar. Tapi yang terjadi kemudian penulis-penulis sensasional itu mengatakan bahwa di Nikea telah dilakukan pembakaran terhadap kitab suci, dan itu kebanyakan muncul dari gerakan-gerakan polemikus Muslim. Dan ini tentu harus dijawab, diluruskan. Nah, saudara-saudara, inilah kira-kira Credo Nikea tahun 325 dalam teks bahasa aslinya, bahasa Yunani, dan kemudian kalau diterjemahkan, aku percaya akan satu Allah, ya. Satu Allah itu Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan pencipta segala sesuatu. Itu pada Konsili Nisea. Pada Konsili Konstantinopel nanti baru perbarui rumusannya pencipta langit dan bumi. Di Konsili Nisea, pencipta segala sesuatu baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan percaya akan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus Putra Allah, satu-satunya yang lahir dari Bapa, yang keluar dari sang Bapa, dari Osia sang Bapa. Theotestin ectis osias ton patros, yang keluar dari hakikat atau usia sang Bapa. Allah dari Allah, terang dari Allah, terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar,
dilahirkan, bukan diciptakan atau bukan dibuat, sehakikat dengan Bapa, homoousion tu patri, yang olehnya segala sesuatu dijadikan, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, yang karena kita manusia dan demi keselamatan kita telah menjelma dan menjadi manusia dan menderita dan bangkit kembali pada hari ketiga dan naik ke surga dan akan datang kembali untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Sampai di sini rumusan kristologis yang menekankan keilahian maupun kemanusiaan Yesus ketika dia nuzul atau turun menjadi manusia. Lalu ada ungkapan tentang Roh Kudus dan kami percaya akan Roh Kudus. Namun belum dijelaskan bagaimana hubungan Roh Kudus dengan Bapa, Roh Kudus dengan Putra, itu baru dirumuskan nanti pada Konsili Oikomenis kedua tahun 381 di Konstantinopel. Kemudian ada kutukan atau anatema terhadap ajaran Arius dan yang semacamnya untuk menegaskan bagaimana posisi ajaran yang benar. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca dalam bukunya Socrates Scholasticus, judulnya The Ecclesiastical History, sejarah gereja, itu Socrates juga memberikan catatan penting di situ tentang kenapa 6 atau 7 anatema itu dikemukakan rumusannya masing-masing. Di situ sebetulnya kelompok Arius ini masih menawar-nawar sebetulnya. Di situ ada kata-kata bahwa dia sangat setuju dengan apa yang oleh Kaisar yang Agung tawarkan, yaitu bahwa putra itu homoousios dengan sang bapa. Ini sangat baik, tetapi yang kami tolak adalah putra itu tetap tidak berasal dari bapa, katanya begitu. Nanti kemudian berkembang lagi, bukan homoousion, tapi homoiousios, yang artinya bukan setara, bukan sehakikat dengan sang bapa, tetapi dia hanya mirip dengan sang bapa. Sebetulnya kalau kita mengkajinya ini sebetulnya tidak jauh daripada apa yang diwakili oleh pemandangan umum filsafat Yunani ketika itu. Ya, logos itu dipahami seperti demiurgos, yang bukan Allah, bukan manusia. Padahal sejak awal Rasul Yohanes sudah mengatakan bahwa logos itu sepenuhnya Allah, maka dikatakan pada mulanya adalah sabda dan sabda itu bersama dengan Allah dan sabda itu adalah Allah. Nah, kealahan dari sang sabda ini sebetulnya untuk memotong jantung pemikiran filsafat Yunani bahwa logos itu entitas pengantara yang bukan Allah dan bukan manusia. Sementara Yohanes mengatakan firman itu sepenuhnya Allah, firman itu telah menjadi manusia. Maka dalam pengalaman Santo Agustinus, dia katakan, saya telah belajar semua filsafat Yunani, tapi satu hal yang tidak saya temui di sana, yaitu logos telah menjadi manusia. Nah, makanya anatema ini yang sebetulnya menjadi pagar ortodoksi dari pemahaman-pemahaman yang tidak tepat mengenai keilahian Kristus atau mereka yang coba merendahkan keilahiannya. Sedangkan tentang mereka yang berkata, pernah ada waktu di mana dia, firman atau putra, belum ada. Atau sebelum dia dilahirkan, dia tidak ada. Atau anak atau putra atau firman itu berasal dari tidak ada, artinya ciptaan, diciptakan ex nihilo. Pernah ada waktu di mana dia belum ada, itu artinya pernah ada di mana Allah ada tanpa sang firman, dan itu tidak mungkin karena Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Sebelum dia dilahirkan, sebelum firman itu dilahirkan dari sang Bapa, dia tidak ada. Jadi ini artinya untuk merendahkan sang firman itu sebetulnya ciptaan belaka. Lalu anak atau firman itu berasal dari tidak ada kemudian menjadi ada. Ini seperti makhluk pada umum yang diciptakan ex nihilo.
Lalu kepada mereka yang menyangkal bahwa putra itu mempunyai hipostasis dan usia lain. Nah, Bapak Ibu yang sebetulnya dikatakan punya hipostasis dan usia lain itu sebetulnya istilah usia dan istilah hipostasios itu belum dibedakan pada konsili pertama. Maka dikatakan ies utras hipostasios iosias pos pas kontas enai, yang memikirkan bahwa ia memiliki hipostasis dan usia yang itras, yang lain. Nah, barangkali kita bisa cermati istilah Yunani untuk etras itu adalah lain secara bertentangan. Seperti misalnya, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku, atau tidak ada ilah lain selain Allah. Itu oudeis theos uteros eimies. Tetapi kalau lain itu dimaknai sebagai lain tapi dari asal yang sama. Misalnya Roh Kudus itu dikatakan sebagai alon parakleton. Alos di sini lain tetapi dari asal yang sama. Maksudnya seperti itu. Sehingga ini sebetulnya istilah hipostasis, istilah usia, itu masih menimbulkan perdebatan sampai pada konsili pertama ini. Dan kita bersyukur bahwa istilah misalnya usia itu dibedakan dengan hipostasios itu berkat dari pemikiran bapak-bapak Kapadokia. Misalnya Basilius dari Kaisarea, Gregorius dari Nazianzus, dan Gregorius dari Nisa. Itu baru kemudian muncul kata-kata mia usia tres hipostasis. Mia usia satu usia atau satu hakikat di dalam tiga persona, tiga pribadi. Nah itu masih panjang saya kira permenungan kita, penjelajahan historis tentang itu. Nanti ketika gereja itu memiliki tiga tradisi, yaitu tradisi yang berbahasa Yunani, gereja yang bertradisi Latin, dan satu lagi gereja yang bertradisi Syriak Aramaik, seperti gereja Maronit di Lebanon, gereja Ortodoks Syria, gereja Assyria Timur di Irak, dan seterusnya. Itu malah menggunakan bahasa Syriak, dan itu juga menggunakan kata Osia untuk Syria Barat, terjemahan langsung ke dalam bahasa Arab, tapi untuk Syria Timur digunakan kata-kata ituta. Ituta itu artinya hat ituta, satu substansi dalam tiga kenome. Nah, kata kenome itu menarik juga. Saya mencermati ini karena ini berkaitan dengan bagaimana dialog teologis dengan Islam. Karena kata kenome itu artinya sebetulnya kata jamak dari kenoma. Kenoma itu yang diterjemahkan menjadi bahasa Arab uhnum. Nanti di dalam teks liturgis bahasa Arab itu diterjemahkan dengan misalnya wahid fi jauhar talata fi akonim. Jadi wahid dalam jauhar, dalam substansi, tiga dalam akonim. Nah, akonim ini ternyata tidak pernah dipakai dalam pengertian psychological personality, dalam pengertian psikologis yang terpisah satu sama lain. Tapi dimaknai secara khusus sebagai metaphysical personality. Sehingga satu orang dengan orang yang lain yang terpisah. Tetapi kalau dalam konteks Allah Tritunggal Maha Kudus itu tidak dipisahkan, sekalipun itu terbedakan karena terbedakan dalam hipostasis, terbedakan di dalam persona. Maka ketika bahasa Latin tidak memiliki banyak kosakata yang secara metafisika menggambarkan pergulatan gereja resmi yang di mana konsili itu dalam bahasa Yunani, maka terpaksalah kemudian diberi catatan penjelas ya dari Tertullian. Una substantia tres personae diskresi non separati distingsi non divisi. Satu substansi dalam tiga persona. Namun persona di sini tidak dimaknai persona yang satu dengan yang lain terpisah, seperti terpisahnya ciptaan. Tapi
bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan, masing-masing memiliki kekhasan secara tak terbagi. Maka kemudian diperdalam lagi perbedaan dalam hipostasis atau apa namanya persona itu perbedaan dalam konteks saling mendiami yang disebut dengan perikoresis dan seterusnya. Lalu mereka yang mengatakan bahwa putra Allah diciptakan, putra Allah dapat berubah, putra Allah itu dapat hancur, maka gereja Katolik dan Apostolik menjatuhkan anatema terhadap mereka. Nah, ini kira-kira catatan-catatan penting tentang konsili pertama Oikomenes ini. Kalau boleh saya simpulkan bahwa di satu pihak gereja tetap tidak akan uh, hilang atau terlepas dari akar keyahudian mereka. Maka dengan rumusan pertama, uh, percaya akan satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu, itu menegaskan tentang Shema Yisrael, bahwa Allah itu hanya satu dan itu hukum yang terutama. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Lalu yang kedua, dan percaya satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ini sebenarnya kalau yang pertama berbicara tentang uh, keesaan Allah, yang kedua itu berbicara tentang ketuhanan Sang Mesias. Karena di dalam tafsir baik Yahudi maupun Kristen, Mazmur pasal 110 ayat 1, Neum Hashem Ladoni, firman Tuhan kepada Tuanku, Seflimini, duduklah di sebelah kananku. Dan kata apa namanya, Tuanku, Adonai, ya, Dominus, atau Kurios, ini sesungguhnya gelar Mesias yang akan datang. Namun kalau Yudaisme tidak apa tidak menjelaskan lebih lanjut Mesias itu Mesias surgawi yang asalnya dari mana. Maka justru Konsili Nisea itu menjelaskan bahwa Tuhan itu adalah Sang Mesias yang gelarnya Adonai atau Hak Adon. Kemudian Mesias itu sendiri tidak lain adalah firman-Nya Sang Bapa, maka dikatakan Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar, dilahirkan tidak diciptakan, sebab segala sesuatu diciptakan olehnya. Nah, ini sebetulnya catatan yang sangat penting. Dan yang ketiga adalah pergulatan antara orang-orang Arian yang menolak Konsili Nisea karena mereka masih belum terlepas dari pemahaman filsafat Yunani yang menganggap logos itu uh, bukan Allah dan bukan manusia, tapi sebagai entitas pengantara atau intermediary being, dan yang itu sebetulnya sudah ditegaskan oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes bab 1 ayat 1, 3 sampai ayat 18. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin sudah lewat waktunya. Ya, Pak Bambang, terima kasih. Pak Bambang, eh, bagian berikutnya akan saya berikan ke Romo Edi Kristianto. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit berbagi tentang uh, peristiwa iman ini. Saya memberi judul Credo Nicea, dari ungkapan identitas Kristiani sampai regulasi iman.
Nah, saya mau bagi pembicaraan kita dalam beberapa eh, subtema. Eh, Konteks itu akan sedikit banyak saya lewati karena terutama dari yang kedua itu Arius dan ajarannya tadi sudah disampaikan oleh Mas Bambang. Kemudian ancaman dan keterpecahan itu kaitannya dengan Kaisar Konstantinus Agung dan konsili sendiri sedikit banyak yang akan kita lihat dan mencari relevansi atas pokok pembicaraan. Nah, saya mulai dengan konteks. Saya memulai terutama dari kata-kata Yesus sendiri yang menyatakan di dalam Injil Matius di sini dikatakan tentang pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dan kita bandingkan dengan Yohanes pasal 10 ayat 10 yang menyatakan kurang lebih pesannya sama. Ya, supaya kita perlu berhati-hati. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, kata-kata guru kehidupan dari Nazaret ini memberikan inspirasi segar bagi kita, teristimewa untuk terus menjaga iman pada dan bersumber pada kekokohan iman yang disampaikan oleh guru kehidupan sendiri dari para rasul dan diabadikan oleh komunitas. Nah, dalam pembacaan di kelak kemudian hari muncul dokumen yang sangat penting akhir abad pertama atau tahun-tahun pertama dari abad kedua yang diberi judul Didache yang membedakan dengan sangat bagus nabi-nabi benar dan nabi-nabi palsu, rasul yang benar, rasul yang palsu. Dan Didache menyatakan apa kriteria untuk mengerti dengan baik kebenaran dan kepalsuan. Salah satu kriterianya adalah tentang nafsu atau kehendak untuk memperoleh untung. Dan ini dinyatakan tentang kriteria, salah satu kriteria. Jadi kalau mencari enaknya, mencari untung, itu mau menyatakan ini kepalsuan. Dan di kelak kemudian hari ada para pengajar, saya katakan di sini, para pengajar yang menawarkan jalan menuju kehidupan yang tidak sesuai dengan ajaran komunitas yang dipegang teguh oleh komunitas, oleh para pemimpin di dalam upaya melayani komunitas. Jadi persatuan dengan komunitas itu menjadi sokok guru untuk memastikan bahwa komunitas dan anggota-anggotanya itu tetap berada pada rel yang benar. Ini konteks yang sangat penting. Ini berkaitan dengan perkembangan abad-abad pertama dengan berkembangnya kekristenan
dari Yerusalem sampai ke yang paling jauh dari Yerusalem adalah Roma. Nah, tadi sudah disinggung, saya hanya mau menyatakan secara singkat sekitar tahun 320 atau tepatnya 319, Arius menyatakan ada suatu waktu ketika putra tidak ada. Dan kata-kata ini yang membangkitkan kondisi yang tidak kondisif. Kemudian terjadi kegaduhan di antara umat Kristen. Ya, jadi yang terutama adalah bahwa pandangan Arius, putra itu tidak sehakikat dengan Bapa. Jadi ada kurun waktu seperti tadi dinyatakan oleh Mas Bambang tentang ada kurun waktu di mana putra itu pernah atau belum ada. Maka dinyatakan kalau memang belum ada atau tidak ada, seperti Bapa selalu ada, maka dia adalah ciptaan. Putra itu adalah ciptaan. Kendati ciptaan yang paling sempurna di antara ciptaan-ciptaan yang lain. Nah, sebagaimana sudah disingkapkan tentang siapa musuh utama dari Arius yang menyatakan, mendeklarasikan pahamnya tentang putra Allah adalah Athanasius dari Alexandria. Nah, kemudian konteks yang lain itu politik. Saya melihat unsur yang tidak disinggung Mas Bambang tadi, yang meskipun hanya pelan sedikit, tapi saya mau menyatakan kondisi politik itu sangat kuat pengaruhnya di dalam terbentuknya sikap bapak-bapak gereja atau bapak-bapak konsili untuk berkumpul. Ya, saya katakan tentang motif dasariah dipanggilnya konsili Nikea adalah kesatuan dengan khotbah dan para pendukung paham Arius. Kesatuan gereja itu sedang terancam, terutama bisa dipecah belah kesatuan gereja itu oleh keanekaragaman. Dan itu kalau ada konflik yang didasarkan pada perbedaan pandangan, itu akan membuat bukan saja gereja yang tidak padu, tetapi juga dan terutama kondisi kekaisaran. Maka kedamaian dan kesejahteraan kekaisaran Roma akan terganggu, bahkan dibatalkan bonum communenya jika konflik itu berkepanjangan dan tidak segera diatasi. Maka saya melihat kepentingan politik jauh lebih penting dan menjadi concern Kaisar Konstantinus untuk memanggil konsili. Nah, tadi sudah diungkapkan di mana itu Nikea atau Isnik, ya. Tempatnya persis di situ. Ini lambang kotanya. Saya pernah ada di Isnik. Kemudian ada inskripsi tentang bahan bangunan itu sendiri, ya. Section of Saint Sophia, ya. Gereja yang kecil tapi sebagaimana sudah dikatakan tadi diubah fungsinya
untuk masjid. Ya. Nah, kelihatan dari warisan ikonik ini ya, Kaisar Konstantinus digambarkan bersama dengan para bapak konsili. Seorang yang tidak punya latar belakang keberimanan, karena kecuali paham tentang kekuasaan, itu terlibat di dalam konsili. Jadi sumber-sumber saya baca, inilah salah satu awal mula, kemudian menjadi jadi di bagian barat, terutama masuknya kaisar di dalam urusan-urusan keagamaan. Cesaropapisme. Jadi kaisar yang terlibat masuk di dalam urusan agama. Dan itu juga pada waktu tertentu ada baiknya, tapi kita harus, atau banyak orang memikirkan perlu pertimbangan-pertimbangan yang mendasar, karena justru kekuasaan sipil masuk di dalam urusan-urusan keagamaan, kemudian menyetir. Dan dalam sejarah kekristenan Barat, terutama dari Katolik Roma, itu nanti sampai dengan abad pertengahan menjadi perjuangan yang mati-matian, mencoba keluar dari pengaruh yang sangat kuat. Nah, itu waktu saya masih gemuk dan belum sakit. Ya. Jadi dalamnya seperti ini, tidak ada lagi bekas atau tanda-tanda kekatolikan atau kekristenan ada di situ, tidak ada. Nah, di dalam buku salah satu buku yang saya pakai ini adalah dari Leo David tentang konsili ekumenis, konsili ekumenis yang pertama ya. Dan saya mau menyatakan pada bab berikutnya ini apa yang menjadi hasil utama dari konsili Nikaya. Saya simpulkan dogma melawan ajaran Arius dan isi syahadat. Saya menyimpulkan apa yang menjadi pandangan utama dari konsili Nikaya. Jadi secara singkat saya ungkapkan, Arius menyangkal keilahian Yesus. Jika Yesus dilahirkan, maka ada waktu di mana ia tidak ada. Jika dia menjadi Allah, maka ada waktu di mana dia belum menjadi Allah. Jadi ini yang seringkali dipakai oleh para apologit untuk menyerang kekristenan. Tapi itu tadi seperti dinyatakan oleh Mas Bambang, tidak begitu dasarnya sangat kuat. Ya. Jadi kita bisa menyatakan tentang ajaran gereja yang benar. Nah, saya katakan dari pembelajaran sumber-sumber yang saya pakai, konsili menyatakan ajaran Arius itu sesat. Gereja tidak dapat menerimanya, dan oleh karena itu Kristus itu Allah. He is of the same essence, homoousios, with God the Father. Nah, saya pada pokok atau butir yang terakhir, tapi ini hanya banyak gambar saja ya.
apa yang menjadi inti utama dari konsili atau kredo? Yang utama, terutama dalam perayaan 1700 itu, fokusnya pada Yesus Kristus dan kemudian peran yang diharapkan dari gereja. Nah, kalau kita melihat tentang kredo yang saya tulis pakai dari ayat 4 di sini, utamanya banyak berbicara atau diterangkan tentang siapakah Yesus Kristus. Ini jadi yang menyatakan utamanya yang kristologi macam apa yang ditampilkan oleh kredo Nicea. Maka seringkali dikatakan kredo yang terutama digarisbawahi diungkapkan adalah pekerjaan siapa itu Yesus Kristus. Maka sebagaimana saya katakan di dalam pembukaan tadi, ada tentang pengakuan iman, Symbolum Apostolicum. Dan saya memakai buku ini dari Enchiridion Symbolorum yang menyatakan bahwa sebelum ada konsili Nikea tentang kredo, ada begitu banyak kredo yang dipakai di dalam komunitas-komunitas Kristiani. Dan di dalam Enchiridion itu sekurang-kurangnya 25 dicatat. Di sini ada contoh-contoh, misalnya Apostola, Apostolorum, dan lain sebagainya. Tetapi dari semua kredo yang dikenali oleh komunitas gerejawi, terutama hanya 3 yang terutama diucapkan atau diyakini, yaitu tentang Bapa. Siapakah itu Bapa? Apa pekerjaannya? Apa hakikatnya? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, nanti di dalam konsili Konstantinopel yang lain-lain itu kemudian ditambahkan. Maka saya katakan di sini yang tetap dipertahankan sampai dengan saat ini adalah hasil konsili Nikea dan Konstantinopel. Untuk mengurai lebih dalam, lebih kuat tentang kepercayaan kita, apa yang menjadi isi kredo, ini 3 bacaan ini bisa dibaca sendiri, tapi terutama dari teks kitab suci ini saya salinkan itu saja. Jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup ya, sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Di sini dinyatakan tentang peran siapakah Yesus Kristus, Roh Kudus, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat bagaimana kredo yang kita rayakan kelahirannya, katakanlah begitu 1700 tahun yang lalu, itu ada motif dasaria yang mendasar, yaitu sebagai ungkapan identitas kita. Dikatakan public statement of faith. Saya menyatakan iman saya akan Bapa, dan Bapa itu apa, atau pekerjaannya apa, hakikatnya apa, dan Putra bagaimana, Roh Kudus bagaimana. Dan dengan demikian statement yang umum itu menjadi keyakinan pribadi. Saya katakan the need for personal confession of faith. Jadi 2 unsur yang mendasar ini
menjadi daya dorong, terutama dalam kaitannya dengan segi pastoral atas iman kepercayaan kita. Maka unsur hakiki kredo adalah ungkapan apa yang dihayati, apa yang dialami, karena dirasakan bermakna religius, berhubungan dengan misteri pribadi ilahi, sebagaimana pengakuan iman kitab suci. Nah, maka pada akhirnya saya menyatakan kredo itu sendiri menjadi identitas pengikat. Sehingga kalau mengatakan apa isi iman kepercayaanmu, kita nyatakan isi kredo. Supaya itu menjadi nyata bagi dunia, bagi masyarakat, bahkan bagi diri sendiri bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Nah, pentingnya kredo itu juga didesak adanya sekian banyak pengajar-pengajar yang heterodoks, yang alirannya bermacam-macam. Ya, saya kumpulkan dari buku yang tempo hari beredar itu, ada ini yang di sebelah kiri itu yang berciri corak dualisme, kemudian yang menyerang tentang makna trinitas, yang berkaitan dengan spiritualitas dan moral, dan sampai zaman sekarang, dan kemudian di bagian bawah ini ada yang eskatologi, itu kaitannya dengan Joachim dari Fiore abad pertengahan. Meskipun ini agak berubah pandangan gereja. Pernah gereja menyatakan Joakimisme sebagai ajaran yang sesat dan didukung oleh pengikut-pengikut yang sangat fanatik, tapi di dalam di kelak kemudian hari ada rehabilitasi atas Joachim dari Fiore, dan proses beatifikasi sedang berjalan. Ya. Nah, saya tidak mau membiarkan perayaan ini berlangsung begitu saja tanpa bagaimana struktur dan genesis kredo itu terjadi. Jadi yang mau saya katakan di sini peranannya, pentingnya kredo untuk pendasaran iman kepercayaan kita, untuk katekumen, ya, terutama yang dewasa, dan menjadi simbol yang begitu tampak akan misteri Allah yang perlu dikomunikasikan. Maka identitas itu perlu disampaikan kepada yang lain. Ada pertanyaan, apakah kredo yang diabadikan sampai dengan saat ini dibagi-bagi menjadi 12 poin, itu apakah kaitannya dengan ini rasul? Itu menurut studi itu tidak ada kaitannya dengan itu. Tapi ya ada saja orang otak-atik gaduh supaya 12 rasul maka 12 poin dan lain sebagainya. Nah, saya mau memperlihatkan makna, nilai teologis dari kredo, yang terutama mendasarkan diri pada yang di sini saya katakan 3 artikel utama dari kredo: peran Bapa, peran Yesus Kristus sebagai Sang Penyelamat, dan Roh Kudus yang terus-menerus hidup di dalam gereja dan memberi inspirasi. Dan pada bagian yang terakhir tentang peranan Roh Kudus, itu bagian terakhir dari kredo itu sangat kuat fungsi dan peranannya. Nah, ini bagian terakhir. Ini kredo itu menyatakan aku percaya, ungkapan personal, ungkapan pribadi, tidak dikatakan kami percaya, tetapi aku percaya. Itu menunjukkan relasi yang sangat kuat. Ada beberapa hal, ada penyerahan diri,
pengalaman perjumpaan, mengandalkan diri kepada Allah dan lain sebagainya. Bukan apa namanya bahasa Jawanya kebiak-biak, generalisasi, tapi personal. Saya percaya kepada Yesus Kristus sendiri. Dan ini slide yang terakhir. Jika dari kredo sampai kepada regulasi, bagaimana kita mau memakai kredo itu sebagai penuntun dari hidup kita, yaitu kalau kita bertitik tolak dan mengangsu lebih dalam, mempelajari dengan saksama kitab sucinya, kemudian kesatuannya dengan perjanjian lama, perjanjian baru yang menguatkan keyakinan polisme, ya, keyakinan ajaran Paulus yang menekankan tentang kasih karunia dan tentang iman, kesatuan dengan para rasul, kesatuan dengan para pemimpin, dan menjadi simbol iman. Jadi ini beberapa hal yang saya sampaikan berkaitan dengan kredo bisa menjadi bukan saja pengungkapan inti iman kepercayaan yang mendasar, tetapi juga mengarahkan menjadi regula bagi iman kepercayaan kita. Sekian dan terima kasih.